santri, hari santri, hari santri. Jadi santri jangan gemulai, jadi santri harus berani. Sebelum pidato ini dimulai, dengarkanlah pantunku ini. Makan roti merek Hatari, ditemani minum kopi. Wahai segenap para santri, apa kabar hari ini? Hari raya makan opor ayam, ditambah lontong kesukaan. Siapa yang ikhlas menjawab salam, semoga dapat santri idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Allah memang benar-benar Maha Adil sehingga Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Allah memang Maha Pintar sehingga Allah jadikan wanita terlihat romantis. Alis matanya seperti semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin isi dompet hampir habis. Kedua kalinya tak lupa sekelumit salawat dan salam malah kita panjatkan atas junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para kiai, para asatidz dan Bapak Kementerian Agama, Labusel serta jajarannya. Yang kami hormati para dewan juri sekalian yang semoga Allah muliakan. Dan yang kami muliakan para bapak, ibu yang telah hadir dan seluruh santri serta teman-teman seperjuangan yang semoga Allah muliakan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan sepatah dua kata yang ditulis dengan sebuah tema, yaitu santri mandiri. Santri adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran serta teguh pendirian. Santri mandiri adalah mereka yang memang belajar di pondok pesantren kemudian mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan banyak orang di masyarakat. Menjadi seorang santri memiliki hari-hari yang penuh untuk belajar agama dan mendekat diri kepada Allah. Hal tersebut membuatnya memiliki derajat yang lebih tinggi hingga kesehariannya ia selalu mendapat petunjuk karena selalu bersemangat mencari ilmu dan mencari hidayah darinya. Para hadirin dan hadirat yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat selayang pandang ke belakang bahwasanya sebelum penjajahan Belanda masuk ke Indonesia ini, pesantren sudah lama berdiri. Oleh karena itu, para ulama dan para santrinya yang pertama kali melawan penjajahan Belanda tersebut, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, serta para santri dan ulama yang bersikeras berjuang memerdekakan bangsa ini. Alhasil, pesantren yang memberikan kontribusi terbaik terhadap anak bangsa. Di abad yang sekarang ini, fakta membuktikan bahwasanya kita sebagai santri, bahwasanya pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan terbaik terhadap anak bangsa. Santri pondasi berdirinya negeri ini, berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NKRI. Senang rasa hati jadi seorang santri, mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridha kiai restu doa bunyai. Asubuhu bada min tolatihi, walailu daja min wafaratihi. Faqar rasula fadlahu wa'ala, fi hadisu bula fi jilalatihi. Santri selalu happy dan tak pernah bimbang, telat kiriman juga tak ada uang. Makan bersama beralas daun pisang, rasanya bagaikan di hotel yang berbintang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Sulamandiru dari Amerika Latin yang beragama non-muslim, yang telah melakukan penelitian di Timur Tengah,
dia berkesimpulan bahwa satu, tiada lagi negara yang minim tingkat kriminalnya kecuali di Timur Tengah. Karena apa? Karena di sana tegaknya syariat Islam. Dua, tiada lagi tempat lembaga pendidikan dianggap berhasil kecuali di pondok pesantren. Karena apa? Karena di pesantren tumbuh taklim dan tarbiyah. Contohnya, seorang guru, seorang kiai mengajarkan kepada santrinya, sholat itu wajib, puasa itu wajib. Mereka langsung memonitor apakah santrinya sholat atau tidak, apakah santrinya puasa atau tidak. Karena apa? Karena dalam diri kiai tersebut terdapat beberapa komponen, yakni mu'alim, murabbi, dan mujahid. Kita lihat di kebanyakan sekolah yang tidak berbasis pesantren, seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya, sholat itu wajib, puasa itu wajib, tetapi mereka tidak monitornya. Anak sekolah zaman sekarang ini, realita remaja zaman sekarang ini, anak sekolah yang tidak berbasis pesantren suka tawuran. Di mana ada santri yang tawuran? Anak sekolah yang tidak berbasis pesantren mabuk alkohol, santri mabuk jengkol. Anak sekolah yang tidak berbasis pesantren mabuk ekstasi, santri mabuk sambal terasi. Anak sekolah yang tidak berbasis pesantren mabuk arak, santri mabuk kerak. Anak sekolah yang tidak berbasis pesantren mabuk narkoba, santri mabuk sayur pepaya. Oleh karena itu, kita sebagai santri haruslah merasa bangga. Walaupun penampilan kita tidak seberapa, makanan kita tidak seperti makanan orang kaya, pakaian kita tidak seberapa, tetapi kita harus merasa bangga menjadi santri. Karena santri itu puas para nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam warithu dinarun wala dirhaman. Innal warithu ilmah, faman akhadha bihi faqad akhadha bihafdin wafirin. Sungguh, ulama itu puas para nabi. Dan sungguh nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para hadirin dan hadirat yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan saya dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai santri haruslah merasa bangga karena kita ini didikan para kiai dan para asatidz. Bahkan santri juga mempunyai kata sendiri, diambil dari kata santaro. Yang pertama, sin, satrul aurat, menutup aurat. Sebagaimana layaknya kaum santri mempunyai ciri khas, yaitu dengan sarungnya, pecinya, pakaian kokonya, dan sandal ala kadarnya. Sudah barang tentu bisa masuk ke dalam huruf sin, yaitu satrul aurat. Yang kedua, nun, naibul ulama, pemimpin para ulama, pengganti para ulama. Kita sebagai santri harus menjadi orang yang terdepan dalam menuntut ilmu, mendalami ilmu. Sebab jika bukan para santri yang menggantikan para ulama, siapa lagi? Yang ketiga, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Kita sebagai santri haruslah menjadi orang yang begitu takut akan kemaksiatan, karena kitalah mendalami, mempelajari ilmu-ilmu. Jadi kita harus rasa khaufnya harus lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ro'isul umat, pemimpin para umat. Kita sebagai santri haruslah menjadi pemimpin para umat, memberikan contoh yang teladan dan kebaikan pada umat yang kita pimpin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Usikum bi nafsi wa taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, santri,